Selamat pagi. Salam sejahtera buat anak-anakku yang hebat di rumah. Bagaimana kabar kalian? Bu Cewi harapkan dan doakan anak-anak tetap sehat dan selalu ceria. Karena pagi hari ini anak-anak khususnya kelompok A akan belajar bersama-sama dengan Bu Cewi di radio 90,1 RGR FM. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oh ya, pagi hari ini Bu Cewi juga ucapkan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat pagi Bapak Ibu yang dengan setia dan sabar mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Oh ya, anak-anakku sayang yang ada di rumah, sebelum kita memulai belajar kita pagi hari ini, yuk kita mulai berdoa dulu supaya Tuhan memberikan kita kepandaian dan menolong anak-anak untuk belajar pagi hari ini. Kita mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Wow, luar biasa ya anak-anakku sayang ya. Bila tadi pagi kita melihat matahari, tahu tidak anak-anak? Kalau sinar matahari itu membuat tulang dan tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Sekarang Bu Cewi mau tanya sama anak-anak hebat di rumah. Ayo, siapa yang membuat? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa? Betul, hebat semua. Yang membuat dan menciptakan matahari adalah Tuhan. Anak-anakku, selain Tuhan membuat matahari, Tuhan juga memberikan kepandaian kepada manusia, yaitu untuk membuat benda-benda atau membuat alat-alat telekomunikasi. Wow, sulit sekali mengatakannya Bu Cewi. Coba sekarang anak-anakku yang hebat, kita mau belajar sama-sama ya untuk mengatakan alat telekomunikasi. Pelan-pelan saja. Alat telekomunikasi. Sekali lagi ya, kita ulangi sama-sama ya. Alat telekomunikasi. Hore! Wah, hebat semua. Sekarang apa ya gunanya alat telekomunikasi itu? Alat telekomunikasi itu gunanya untuk menyampaikan kabar atau berita kepada orang lain sayang. Nah, dan alat telekomunikasi itu ada dua loh macamnya. Yang pertama yaitu alat telekomunikasi modern, dan yang kedua adalah alat telekomunikasi tradisional. Nah, contohnya sekarang alat telekomunikasi yang modern seperti televisi atau TV yang dimiliki oleh anak-anak di rumah. Nah, dengan televisi anak-anak dapat mendengar dan melihat gambar. Contohnya ada berita banjir di Jakarta. Selain anak-anak mendengarkan berita itu, anak-anak dapat melihat gambarnya. Wow, airnya sampai masuk di rumah loh Bunda. Kasihan orang-orang. Nah, wow, ada gunung meletus. Wah, mengerikan sekali ya. Seperti itu anak-anakku sayang. Kalau alat telekomunikasi yang lain seperti HP atau handphone,
anak-anak bisa mendengarkan berita atau menyampaikan berita kepada orang lain. Coba Bu Jawi mau tanya, siapa yang punya kakek, punya nenek atau tante yang tinggalnya jauh di luar kota? Apalagi masa corona ini ya, kita tidak bisa ke rumah nenek. Aduh, sayang ya anak-anakku ya. Nah, dengan HP kita bisa tahu loh keadaan nenek. Halo nenek, selamat pagi. Ini Susi nenek. Bagaimana keadaan nenek? Sehat ya? Susi kangen loh sama nenek. Nah, nenek lalu menjawab, selamat pagi, ini Susi ya. Aduh, nenek kangen sama Susi. Lama Susi gak main ke rumah nenek. Nah, dengan HP anak-anak bisa mengetahui keadaan nenek, keadaan kakek, keadaan tante, dan saudara lain yang ada di luar kota. Wah, keren ya, luar biasa. Selain televisi, selain handphone, juga radio. Seperti pagi ini anak-anakku yang hebat, Bu Jawi dapat bertegur sapa dengan anak-anak. Kita dapat belajar bersama di radio 90,1 RGR FM. Nah, selanjutnya anak-anakku yang hebat di rumah, kita mau belajar yaitu tentang alat telekomunikasi tradisional. Contohnya yaitu kentongan. Lucu ya namanya kentongan. Nah, anak-anak tahu tidak apa gunanya kentongan ini? Kentongan ini yaitu untuk memberikan kabar atau berita kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Tong tong tong. Awas banjir. Awas ada pencuri. Awas ada gempa. Awas ada kebakaran. Nah, tahu tidak anak-anakku? Kentongan ini terbuat dari bambu. Kalau di kota besar, biasanya pohon bambu atau pring ini jarang kita temui ya. Biasanya tanaman bambu atau pring ini tumbuhnya ada di pedesaan. Wah, keren ya, kentongan ini yang terbuat dari bambu, gunanya sangat banyak. Nah, selanjutnya Bu Jawi mau ajarkan satu lagu buat anak-anak. Anak-anak dengarkan dulu, perhatikan dulu ya, supaya nanti anak-anak bisa menyanyikannya sendiri di rumah. Tong tong tong, tong tong tong, bunyi apakah itu? Tong tong tong, tong tong tong, kentongan dari bambu. Tong tong tong, tong tong tong, tanda apa kawanku? Awas ada banjir. Awas ada pencuri. Awas ada gempa. Nah, seperti itu. Jadi ulang lagi ya. Oke. Tong tong tong, tong tong tong, bunyi apakah itu? Tong tong tong, tong tong tong, kentongan dari bambu. Tong tong tong, tong tong tong, tanda apa kawanku? Tanda apa ya? Tong tong, awas ada pencuri. Awas ada kebakaran. Awas ada banjir. Bisa kan? Tidak sulit kan? Nah, nanti kalau anak-anak bisa menyanyikannya sendiri di rumah anak-anakku. Nah, selanjutnya Bu Jawi membawa lembaran. Lembaran ini sudah ada bentuk gambarnya, tapi tidak ada garis gambarnya, hanya berupa titik-titik. Dan di sini ada angkanya, mulai dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. Yuk, sekarang Bu Jawi mau ngajak anak-anak untuk berhitung bersama-sama ya.
mulai 1 sampai 10. Dimulai ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hore! Hebat semua. Nah, anak-anakku, nanti anak-anak bisa menebali gambar ini ya, ditebali titik-titiknya sambil menyebutkan angkanya. 1, pakai pensil atau pakai spidol juga boleh ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 saja. Nah, setelah itu anak-anak, setelah selesai anak-anak menebali dan menyebutkan urutan angkanya, tara, nanti akan muncul sebuah gambar. Ayo tebak, gambar apa ini anak-anakku yang hebat? Betul, ini adalah sebuah gambar apa? Kentongan. Nah, setelah selesai, anak-anak bisa mewarnainya pakai pensil atau krayon warna. Oke, bisa kan? Anak pasti bisa, karena anak-anakku semua anak-anak yang hebat. Anak-anak nanti bisa minta tolong kepada ayah, kepada ibu atau kakak untuk membuatkan gambar seperti ini ya, gambar kentongan ya, tapi tidak ada garis gambarnya ya, hanya berupa titik-titik saja dan diberi angka atau gambar lain. Yang penting tidak ada garis gambarnya, hanya berupa titik-titik dan diberi angka. Bisa angkanya mulai 1 sampai 5 boleh, 1 sampai 8 boleh, 1 sampai 10. Hebat ya, supaya anak-anak pintar menghafal dan menyebutkan angka. Oke, selanjutnya anak-anakku yang di rumah, Bu Cewi mau mengajak anak-anak untuk membuat kantongan. Hore! Tapi anak-anak harus perhatikan dulu supaya anak-anak alat bahannya bisa membuatnya sendiri di rumah. Yang perlu disediakan yaitu botol mineral bekas, lalu lem, bisa seperti ini atau lem yang kental, dan juga spidol kecil warna hitam. Selanjutnya yaitu gunting. Awas lo ya, anak-anakku sayang ya kalau menggunakan gunting, hati-hati. Dan anak-anak bisa menggunting kertas lipat yang berwarna, mengguntingnya selebar ini. Anak-anak bisa memilih warna yang anak-anak sukai, oranye, biru, hijau, merah, dan sebagainya. Dan juga menggunting kertas lipat, tapi ukurannya tidak selebar yang tadi ya, agak kecil. Nah, seperti ini anak-anakku sayang. Dan selanjutnya yaitu kertas HVS 3 lembar atau kertas yang lain juga boleh, tidak harus kertas HVS. Nah, sekarang perhatikan ya, ambil kertas HVS 1 lembar, kita gulung kecil, kita gulung kecil terus yang rapi ya. Nah, setelah kita gulung selesai, kita lem pinggirnya, lalu kita rekatkan. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Setelah itu kita rekatkan, tidak usah dipencet ya, nanti bisa gepeng itu nanti. Nah, jadi
seperti stik memanjang. Setelah itu kita ulangi lagi. Nah, seperti ini anak-anak. Kenapa harus diulangi? Supaya tongkat pemukulnya ini bisa keras, tidak lembek atau lemas. Kita gulung-gulung lagi, kita rangkap jadi 2 supaya kuat. Kita gulung-gulung, lalu pinggirnya kita lem lagi. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah rapi lalu kita kasih lem pinggirnya. Bisa anak-anak, pasti bisa. Tidak sulit ya. Sudah jadi kan? Tidak lemas lagi. Lalu kita ambil guntingan kertas lipat warna yang kecil, tidak selebar tadi. Kita kasih lem dulu, lalu kita lilitkan di stik tadi yang memanjang. Kita lilitkan mulai dari atas, kita lilit, kita putar, kita kasih lem lagi. Kalau kurang kuat, tidak bisa merekat, kita lem terus. Kalau kurang, supaya tidak lepas lagi ya, kita lem. Waduh, kurang panjang ya, kita bisa sambung lagi dengan guntingan kertas lipat yang sudah kita potong yang lainnya tadi. Nah, kita sambung lagi, kita lilitkan lagi terus sampai ke bawah. Lalu kita sambung lagi, kita rekatkan dulu, kita sambung lagi dengan guntingan yang lainnya lagi. Kita lilitkan lagi. Nah, itu kalau lemnya kurang banyak ya anak-anak ya, jadinya lepas-lepas. Jadi rekatkan lagi ya, kasih lem lagi ya. Nah, setelah sampai ke bawah, sisanya kita gunting. Tara, sudah selesai tongkat pemukul kentongnya. Hore! Nah, sekarang kita membuat kentongannya. Kita ambil botol bekas mineral tadi, kita bungkus dengan kertas HVS. Nah, seperti ini, jadi tidak kelihatan botol mineralnya. Lalu kita lem, kita kasih lem, kita rekatkan yang rata ya sayang ya. Nah, setelah itu lalu kita rekatkan ya. Nah, sekarang tidak kelihatan kan botol mineralnya. Dan di atas bagian leher dari botol mineral itu, kertasnya kita gunting-gunting seperti ini. Setelah itu kita kasih lem. Bagian yang sudah kita gunting tadi ya sayangku ya. Nah, supaya mudah kita buka dulu, supaya lebih mudah memberi lemnya. Satu-satu kita kasih lem. Setelah itu, setelah rata, lalu kita rekatkan di bagian leher botol mineral itu, supaya leher botol mineral itu tidak kelihatan. Nah, direkatkan.
selesai kan? Nah, tara. Sekarang botol mineralnya sudah tidak kelihatan lagi karena sudah tertutup dengan kertas HVS. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita rekat, kita tempel dengan kertas lipat yang warna-warni satu-satu di permukaan botol yang sudah terbungkus dengan kertas HVS. Ini Bu Cewi kasih warna oranye dulu, kita lem, lalu dikasih lem lagi di sampingnya. Bu Cewi ambil lagi. Warna apa itu anak-anak? Iya betul, warna biru. Nah, kita rekatkan lagi. Bu Cewi kasih lem lagi. Bu Cewi ambil lagi kertas lipatnya. Warna apa itu anak-anak? Betul, warna hijau. Bu Cewi kasih lem lagi. Selanjutnya Bu Cewi ambil lagi kertas lipatnya yang akan Bu Cewi tempel. Warna apa itu? Betul, warna merah. Wah, cantik ya. Bu Cewi kasih lem lagi. Bu Cewi ambil lagi kertas lipat warnanya. Bu Cewi tempelkan. Warna apa itu? Betul, warna kuning. Bu Cewi lem lagi karena masih ada lagi loh yang belum ditempel. Warna apa ya ini ya? Warna pink. Nah, setelah itu bagian atas yang masih belum melekat di leher botol mineral itu kita kasih lem, kita rekatkan. Sama caranya, kita balik dulu supaya mudah lalu kita rekatkan. Kita tempel satu-satu. Nah, kalau sudah selesai ada sisanya yang memang sengaja tidak ditempel dengan kertas lipat warna. Di sini Bu Cewi nanti mau ambil spidol warna hitam, lalu Bu Cewi mau membuat bentuk kotak di tengahnya. Nah, itu sebagai lubang kentongan. Setelah jadi bentuk kotaknya, lalu Bu Cewi blok dengan warna hitam sampai penuh ya warna hitamnya ya. Semua dipenuhi dengan warna hitam. Oke, sampai penuh seluruh kotaknya itu, bentuk kotaknya diblok dengan warna hitam. Oke, terus mungkin ada yang belum rata. Ya. Tara, sudah selesai. Wah, bagus kan? Tong, awas ada kebakaran. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Tidak sulit? Kalau anak-anak menemui kesulitan, anak-anak bisa tanya sama ayah, tanya sama ibu atau kakak. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker sebelum keluar, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa selalu istirahat, tidur siang, dan selalu sukacita dan gembira. Jangan lupa berdoa supaya coronanya cepat pergi. Sampai jumpa.